Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Saya percaya berkat Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan saya dan saudara. Dan saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita saudara. Mari saudara di pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita fokuskan pikiran kita hanya untuk memuji Tuhan. Kita satukan hati saudara. Oh terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa di pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama saudara kami seiman Tuhan untuk bisa boleh mengikuti ibadah online kami ya Bapa. Bapa walaupun ibadah kami masih online tapi kami percaya hadirat-Mu tidak pernah berhenti. Hadirat-Mu selalu ada dalam setiap pribadi lepas pribadi, dalam setiap keluarga demi
pribadi, lepas pribadi. Biarlah melalui ibadah online ini kami bisa merasakan Tuhan jamaah-Mu yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Kau lepaskan Tuhan Yesus. Oh kami percaya kami punya Allah yang besar Tuhan, sebab kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan Yesus. Oh Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang tulus saudara. Kekuatan-Ku hanya ada
kudus Tuhan. Kau anak Allah yang kudus, mulia, agung, perkasa Tuhan. Mari sembah dalam roh saudara. Sembah di dalam roh saudara, jangan diam saudara. Ini waktu Tuhan, ini waktu Tuhan. Mari sembah dalam roh saudara. Sikia rara 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 rara. India rara 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 ya rara ya rara.
Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis.
Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita kembali berjumpa dalam ibadah online. Saya percaya walaupun masih online tetapi tidak mengurangi sukacita kita karena Tuhan Yesus tetap hadir di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara dimanapun kita semua berada pada saat ini. Dan Tuhan Yesus kuasanya tidak terbatas oleh apapun juga. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan telah pimpin sertai kami sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami mau kembali mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi setiap kami Tuhan, hati pikiran kami. Engkau berbicara atas setiap kami. Roh Kudus, mari Engkau sampaikan firman-Mu bagi setiap kami yang mendengarkan pada saat ini. Dan Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang mengurapi, Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, sehingga hanya pesan Tuhan saja yang hamba sampaikan, dan firman-Mu Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami kembali. Terpuji-pujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita semua masih berada di tengah-tengah pandemi. Badai COVID belum berlalu, belum selesai, yang berarti pergumulan kita juga belum selesai. Ada dari kita yang bergumul dengan sakit penyakit, ada dari antara kita yang bergumul dengan masalah ekonomi, ada yang bergumul dengan masalah keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, ada juga yang mengalami pergumulan dengan pendidikan, anak-anak, remaja, mahasiswa. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menghindar dari badai ini. Tidak pandang dia anak Tuhan atau bukan, pelayan Tuhan atau bukan, kita semua terdampak, kita semua kena. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa sakit penyakit dan penderitaan bukanlah berasal dari Tuhan, melainkan dari iblis, tetapi atas seizin Tuhan. Nah, kita akan belajar dari kisah seseorang yang mengalami penderitaan yang begitu hebat, begitu dahsyat, tetapi di tengah-tengah penderitaannya ini, di tengah-tengah kisahnya ini, kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang dia alami itu terjadi atas seizin Tuhan. Kita mau belajar dari kisah Ayub. Kita akan baca dari kitab Ayub, pasal yang pertama. Saya akan baca beberapa ayat, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti membaca dari layar Bapak Ibu. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu."
Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dari ayat-ayat tersebut, kita bisa mendapatkan beberapa informasi, antara lain, yang pertama, Ayub orang yang jujur, orang yang saleh, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa kesalehan dan kejujuran Ayub diakui oleh Tuhan. Yang ketiga, kita bisa lihat bahwa selama ini Tuhan memagari Ayub, melindungi Ayub, dan memberkati segala yang dikerjakannya. Yang berikutnya, informasi yang bisa kita dapatkan adalah iblis mendapatkan izin dari Tuhan untuk menguasai segala yang dimiliki Ayub. Nah, berdasarkan informasi-informasi tersebut, kita bisa melihat bahwa Ayub adalah orang yang saleh, selalu dalam perlindungan Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan iblis untuk menguasai apa yang dimilikinya, bukan nyawanya. Kita bisa lihat bahwa Tuhan tetap punya kuasa atas hidup kita. Dan jangan lupa juga Tuhan punya kuasa untuk mengatur iblis. Lalu kita tahu cerita selanjutnya bahwa Ayub mengalami penderitaan yang begitu hebat, begitu dahsyat. Bukan hanya satu, tetapi banyak hal yang dia alami dan itu terjadi bertubi-tubi. Harta bendanya habis, anak-anaknya mati. Ya, kita bisa lihat, kita bisa baca di ayat 15 sampai ke 19. Dan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Di pasal yang kedua dilanjutkan ceritanya mulai ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Kita bisa lihat dari ayat-ayat tersebut bahwa lagi-lagi Tuhan mengizinkan iblis untuk menguasai kehidupan Ayub. Dan kali ini bukan harta benda, bukan apa yang dimilikinya, tetapi tubuhnya sendiri. Tubuhnya dipenuhi dengan bara. Dari telapak kaki sampai batu kepala, itu artinya sekujur tubuhnya penuh dengan bara. Suatu penderitaan yang luar biasa. Dan tadi di awal saya katakan bahwa sakit penyakit dan penderitaan yang kita alami bukanlah berasal dari Tuhan, melainkan dari iblis, tetapi atas seizin Tuhan. Perlu digarisbawahi bahwa atas seizin Tuhan. Iblis bisa saja mengobrak-abrik kehidupan kita, tetapi harus ada izin dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka iblis tidak punya hak, iblis tidak punya kuasa dan kekuatan untuk mengganggu, untuk mengobrak-abrik kehidupan kita. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit? Apakah Tuhan sejahat itu? Apakah Tuhan setega itu dengan kita? Pagi hari ini kita mau belajar sama-sama. Kenapa? Alasannya apa Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan? Yang pertama yang saya mau bagikan adalah Tuhan mau menguji kesetiaan kita. Seberapa besar kita mengasihi Dia. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka pasti kita akan tetap setia mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Sekalipun menderita, sekalipun sakit, sekalipun bisnis atau ekonomi kita hancur, sekalipun ini, sekalipun itu,
Bapak Ibu bisa lanjutkan sendiri dengan pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu alami. Lalu kita akan lihat di ayat ke-9 dari Ayub pasal yang kedua. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di sini kita lihat bahwa dari istrinya sendiri, Ayub yang sedang sakit parah, dia mendapatkan intimidasi. Dia mendapatkan kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang menekan dari istrinya sendiri. Begitu luar biasanya penderitaan yang Ayub alami. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan menyalahkan atau mengutuki Tuhan. Seperti dikatakan tadi, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Mari kita mau belajar sama-sama, kita mau merenungkan bahwa mungkin Tuhan hari-hari ini sedang menguji kesetiaan kita. Mari jangan sampai kita mengutuki Tuhan, jangan sampai kita kecewa dengan Tuhan. Ya, kita mau merenungkan sama-sama. Hal yang kedua, kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi? Yang kedua adalah Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh mengenalnya secara pribadi. Mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya dengar dari orang lain bahwa, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu menyediakan kebutuhan kita. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mau kita mengalami sendiri apa yang kita pernah dengar dari orang lain. Tuhan mau kita mengalami sendiri apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayub pasal 42 ayat ke-5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow, di ayat ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata selama ini kehidupan Ayub yang saleh dan takut akan Allah itu hanya berdasarkan apa kata orang. Dan melalui penderitaan dan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, barulah Ayub mengenal Tuhan berdasarkan pengalamannya secara pribadi. Jadi iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan haruslah benar-benar berdasarkan cinta kita kepadanya. Kalau kita mencintai seseorang hanya karena orang lain berkata, oh dia baik loh, oh dia orang yang rendah hati loh, dia orang yang jujur, dia setia, maka dasar cinta kita itu tidak akan kuat. Suatu hari ketika kita lihat orang tersebut tidak sesuai, kelakuannya tidak sesuai atau kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang kita dengar dari orang lain, maka kita bisa kecewa. Begitu pula hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita cek sama-sama. Apakah selama ini kita mengasihi Tuhan hanya dari perkataan hamba Tuhan? Hanya dari kesaksian orang kita tahu, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu menolong, Tuhan itu penyembuh. Kita ambil waktu, kita minta, kita berdoa, biarlah kita mengalami sendiri kebaikan Tuhan. Kita mengalami sendiri kesembuhan yang daripada Tuhan. Kita mengalami sendiri bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Minta sama Tuhan. Kalau kita pernah kecewa dengan Tuhan karena yang kita alami berbeda dengan apa yang diceritakan oleh orang lain, oleh hamba Tuhan, maka kemungkinan kita belum mengenal Tuhan secara pribadi. Kita minta, kita berdoa, Tuhan, aku mau mengalami Engkau secara pribadi. Tuhan Yesus, aku mau mengalami bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu penyembuh. Bahwa aku mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama denganmu Tuhan. Oh di dalam nama Tuhan Yesus,
Mari berdoa, mari minta itu setiap hari Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan hal yang ketiga, kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi? Yang ketiga, kita bisa lihat bahwa Tuhan ingin membangga-banggakan kita atau memamerkan kita, tanda kutip, di depan iblis atau di depan musuh kita. Sebagai perumpamaan, seorang karyawan yang dibangga-banggakan oleh atasannya, pasti dia akan menerima lebih. Mungkin dia akan menerima penghargaan, dia akan menerima promosi, mungkin dia akan menerima kepercayaan yang lebih, dan lain sebagainya. Mungkin ada peningkatan pendapatan. Yang pasti ada sesuatu berkat yang diterima oleh karyawan itu. Di saat kita mengalami penderitaan, ingatlah bahwa Tuhan tahu pasti kita sanggup menanggungnya. Tidak akan melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari percayalah, imani bahwa ketika penderitaan datang, itu berarti kita sedang dipamerkan, kita sedang dibangga-banggakan di depan iblis. Hei iblis, inilah anakku yang takut akan Allah. Inilah anakku yang saleh. Ya. Tuhan mau menunjukkan kepada iblis bahwa kita adalah anak Tuhan yang tidak akan mengkhianati, tidak akan kecewa atau lari daripadanya. Tuhan bisa tunjukkan kepada iblis bahwa inilah anakku yang saleh, yang takut akan Allah. Dan dengan demikian kita berkenan kepadanya. Amin. Maukah saudara mendengar Tuhan berkata seperti itu? Saya yakin kita semua mau. Amin. Sama seperti ketika Yesus dibaptis dalam Matius 3 ayat ke-17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau Tuhan sudah berkenan atas hidup kita, maka segala sesuatu yang baik pasti akan kita alami. Amin. Berkat, sukacita, damai sejahtera, dan segala hal yang baik Tuhan akan berikan. Haleluya. Dan kalau saudara masih bertanya-tanya kenapa Tuhan izinkan hidupku mengalami penderitaan ini, maka renungkanlah 3 hal yang tadi kita dengar sama-sama. Yang pertama, mungkin Tuhan mau menguji kesetiaan kita. Biarlah kita tetap setia. Amin. Yang kedua, Tuhan mau kita mencintai dan mengenalnya secara pribadi, bukan berdasarkan cerita atau kesaksian orang lain. Berdoa, minta kepada Tuhan untuk mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan setiap hari, untuk mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Yang ketiga, Tuhan mau memamerkan kita di depan iblis, bahwa kita adalah anak Tuhan yang saleh dan takut akan Allah. Tuhan mau mempromosikan kita, Tuhan mau memberkati kita lebih lagi. Kita renungkan firman ini pada hari ini. Firman yang singkat, tetapi saya percaya Roh Kudus saat ini sedang berbicara bagi setiap kita, dan Roh Kudus yang akan terus memimpin kehidupan kita untuk tetap setia, untuk tetap ada dalam kehendak Tuhan. Tetap semangat, mari tetap berdoa, jangan putus asa di tengah-tengah badai ini, tetap setia, tetap maju di dalam Tuhan. Jangan lupa bahwa Tuhan selalu lihat, Tuhan selalu mengetahui keadaan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Kiralabata karalaba shikayata kayaralaba yaralaba. Kina morabata karalaba ya shanda karalabata karalaba. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa pagi hari ini Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Walaupun dalam penderitaan, walaupun kami masih di tengah badai Tuhan. Oh Tuhan, Engkau menyampaikan, Engkau mengasihi kami. Dan Engkau mau supaya kami tetap setia. Engkau mau supaya kami mengenal Tuhan dengan benar Tuhan.
Engkau mau kami mengalami hal-hal pribadi dengan Tuhan, mengalami sendiri apa yang dikatakan oleh Engkau Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan mau untuk kami diberkati lebih lagi. Tuhan mau memberkati, mempromosikan kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau meteraikan setiap firman-Mu dalam hati kami. Tuhan, buat kami kuat ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan-pengharapan yang baru. Yang mengalami kesesakan Tuhan berikan kelegaan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan buka pintu pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu mengalir, Kuasa-Mu bekerja saat ini juga Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai, tapi hamba percaya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti bekerja. Engkau terus bekerja bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau terus mengajar kami. Roh Kudus terus mengajar kami setiap hari, sehingga kami mengerti, sehingga kami setiap hari semakin hari kami dibawa ke dalam pengenalan yang benar tentang Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat daripada Tuhan sendiri. Mari buka hati, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan mari dengan iman terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan terus melihat setiap apapun yang kita lakukan menjadi berhasil dan beruntung. Berkat daripada Allah Bapa, penuh dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tambah hari tambah manis, menyertai memberkati setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.